Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resa Ristianti. Saya adalah salah satu mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai orang tua siswa tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua siswa selama masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Di sini saya sedang melakukan KKN tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Seperti apa yang Ibu ketahui saat ini, pembelajaran dilakukan secara online ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menjadi orang tua, sebagai Ibu menjadi guru? Jelas kerepotan, soalnya itu bukan basic saya menjadi guru. Saya cuma sebagai ibu rumah tangga dan anaknya pun agak susah diatur. Pertanyaan yang kedua, apakah selama Ibu mendampingi belajar online, Ibu merasakan kendala? Ya jelas, soalnya kalau online itu kan pembelajaran tidak tepat waktu yang disesuaikan oleh sekolah. Kalau di rumah jadi semampu saya belajar, memberi pelajaran ke anak dan mengerjakan tugas pun tidak tepat waktu karena saya pun agak kerepotan kalau mau belajar. Kalau mau mengerjakan tugas, anaknya kadang-kadang tidak ada di rumah. Jadi anak tidak disiplin ya Bu ya. Kadang-kadang sudah waktunya belajar, anak tidak ada di rumah. Ya. Pertanyaan yang ketiga, media apa yang digunakan untuk Ibu menerima tugas dan anak-anak menerima materi? Biasa dari sekolah anak-anak dikirim buku paket dari sekolah, dan yang pelajaran lainnya itu via WA. Oh, jadi anak-anak dibekali buku paket dari sekolah ya Bu ya? Ya. Seperti buku paket ini. Oh, jadi untuk pengiriman tugasnya sendiri itu dikirim via WA? Via WA. Pertanyaan selanjutnya, apakah waktu pembelajaran sama antara di rumah dengan di sekolah? Ya jelas tidak. Waktunya kurang tepat kalau di rumah. Kalau di sekolah kan udah ditentukan jam segitu pasti belajar. Baik, jadi waktu untuk pembelajaran di rumah itu sedikit ya Bu ya, tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan masuk pukul 7, pulang pukul 12 ya Bu ya. Yang kelima, apakah selama guru memberikan materi pelajaran Ibu paham dengan apa yang diberikan? Justru itu saya bukannya kurang ya, kadang-kadang tidak paham, bukan kurang lagi, kadang-kadang tidak paham. Soalnya saya kan bukan guru juga, karena saya cuma ibu rumah tangga dan saya tidak sekolah. Oh, jadi Ibu tidak menguasai materi yang diberikan oleh gurunya. Pertanyaan yang terakhir Bu, apakah Ibu mampu menjelaskan kembali materi apa yang diberikan oleh guru? Tidak, saya tidak mampu untuk menjelaskan karena saya udah itu Pak. Kalau sekarang kan pembelajarannya itu beda dari jam dulu. Saya cuma SD. Kalau sekarang mah anak SD pun sudah, kalau kata saya mah sudah ada pelajaran SMP, udah ada di situ. Tapi kalau bisa dibilang menguasai, jelas tidak menguasai sama sekali. Oh, jadi untuk materinya sendiri juga Ibu tidak bisa menjelaskan kepada anak Ibu sendiri? Tidak. Jadi Ibu hanya mendampingi menulis anak Ibu saja? Iya. Baik Bu, terima kasih karena sudah mau diwawancara oleh saya. Siap untuk saya wawancara? Insya Allah siap. Ya, di sini saya akan mewawancarai Ibu seputar tentang
pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. Seperti yang Ibu tahu, sekarang ini anak-anak belajar di rumah ya Bu ya. Ya, pembelajarannya dilaksanakan secara online ya Bu ya. Untuk pertanyaan sendiri, pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menjadi guru untuk anak Ibu sendiri? Kebanyakannya kesulitan, apalagi banyak materi yang tidak paham. Banyak kesulitan, mana punya adik yang masih kecil, ya baru 2 tahun, diganggu, lagi belajar, lagi diganggu. Banyaklah kesulitannya. Oh, jadi terdapat banyak kendala ya Bu ya, Ya. dengan adanya pembelajaran online. Iya, kebanyakannya soalnya tidak mengerti. Iya. Jadi kalau untuk waktunya sendiri itu sama tidak antara di sekolah sama di sekolah waktu belajarnya? Alhamdulillah, kalau soal waktu anak saya lebih disiplin. Pagi kalau disuruh belajar tidak susah-susah. Itu kalau soal anak-anak. Kalau waktu dia ngerti sendiri, mana jam belajar, mana jam main. Itu yang bisa membantu, sedikit membantu. Yang tidak mengertinya yaitu soal-soalnya yang banyak tidak mengerti. Oh, berarti Ibu terkendala dari materi yang diberikan oleh gurunya ya Bu Ya, ya? Berarti kalau untuk masalah waktu anak Ibu sudah bisa disiplin ya, meskipun belajar alhamdulillah online sudah di bisa rumah. disiplin. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Ya. Apakah selama guru memberikan materi pelajaran Ibu paham dengan apa yang diberikan? Kebanyakannya tidak paham, karena kan kalau dulu mah sekolah dulu sama sekolah sekarang bedanya jauh banget. Iya. Kalau dulu SD cuman baca sama nulis gitu. Kalau sekarang pelajarannya banyak yang tidak dimengerti. Jadi Kayak pelajaran udah kelas atas gitu, kayak pelajaran udah SMP, pelajaran sekarang mah. Jadi banyak yang tidak dimengerti soal materinya. berarti itu termasuk kendala Ibu ya untuk Ya, belajar. banyak kendalanya lah di belajar di rumah mah. Mungkin hanya itu Bu pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah mau berpartisipasi, mau diwawancara sama saya. Makasih ya Bu ya. Baik Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Resa Listianti. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya sedang melaksanakan KKN, fokusnya pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. Untuk saat ini di sini juga sama mungkin ya Bu ya, belajar itu dilaksanakan secara online ya Bu ya. Dalam wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Salah satunya pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menjadi guru untuk anak Ibu sendiri? Jujur saja ya, merasa gimana ya, sedikit menguras emosi ya, ada ya, jujur aja ya. Iya pasti. Ya waktu saya pun kadang kan kalau anak nggak bisa kan pasti bertanya ya. Iya. Jadi sedikit mengganggu jam pekerjaan rumah tangga juga ya, apalagi anak saya 3, sekolah 2 kan, 1 masih balita. Iya. Pasti merasa terganggu Iya, banget ya Bu ya. Banget. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua, media apa yang digunakan untuk Ibu menerima tugas dari sekolah? Kalau yang SD saya terima lewat WA. Kalau yang MS lewat e-learning dan aplikasinya banyak macamnya lah pokoknya. Oh, seperti e-learning, Zoom meeting kayak Iya, gitu. kayak gitu. Terus yang bahan ajaran dapat dari WPS juga kan. Untuk anak SD mungkin pengiriman tugasnya via WA. Iya, via WA. Kalau untuk pertanyaan yang ketiga, apakah waktu pembelajaran sama dengan waktu pembelajaran di rumah? Sama sih. Sama saja. Sama saja. Tapi kadang sama gurunya tuh dikasih waktu ya sampai jam 9 malam gitu. Jadi biasanya kalau untuk belajar di rumah itu
jadwalnya itu lebih singkat ya Bu ya. Iya, Jadi lebih tidak singkat. selama di sekolah gitu. Iya, tapi kadang kendalanya si anaknya ini yang mentang-mentang dikasih apa sih waktu, jadi nanti aja gitu. Iya. Apalagi kan kendalanya kayak si abang sama si ade ini kan handphonenya satu berdua ya, jadi ganti-gantian. Oh, iya. Baik. Terima kasih Ibu Iya, sudah mau sama-sama. diwawancara. Amati gambar berikut ini. Kamu sudah mempelajari bahwa hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Tulang lengan atas, yang kedua tulang hasta,